Teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita mendalami lembaga tinggi lain, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Barangkali semakin besar di antara kita banyak yang belum benar-benar memahami apa tugas dan tanggung jawab MPR. Sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai tugas merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Di dalam Undang-Undang MD3, MPR pun punya tugas melakukan sosialisasi 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, MPR juga punya tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 serta menyerap aspirasi rakyat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman sekalian, kita pun perlu mengkritisi anggaran yang digunakan untuk kegiatan MPR. Sesuai dengan Pagu APBN 2025, anggaran MPR mencapai 924 miliar lebih. Bahkan informasinya minta ditambah menjadi 1,1 miliar sekian. Setelah saya mencoba melihat anggaran MPR tersebut, dari 924 miliar, 650 sekian miliar digunakan untuk kegiatan kelembagaan MPR, termasuk alat kelengkapan MPR. Sisanya 270 miliar sekian digunakan untuk manajemen kesekretariatan MPR. Teman-teman sekalian, kita semua sudah mengerti, sudah memahami bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kemarin kita sudah membahas DPR dengan anggaran 6,9, di mana 4,3 triliun itu yang langsung berhubungan dengan pimpinan dan anggota DPR. Di mana rata-rata dari 4,3 triliun apabila dibagi 580 anggota, setiap bulan mereka rata-rata mendapatkan 620 juta. Sedangkan DPD, kemarin juga sudah kita ulas, anggarannya 881 yang langsung melekat berhubungan langsung dengan anggota DPD adalah 400 miliar. Jadi kalau dibagi kepada masing-masing anggota DPD, setiap bulan mereka menerima 240 juta. Kedudukan mereka pun menjadi anggota MPR juga mendapat sesuatu, baik tunjangan gaji maupun pendapatan-pendapatan lain dari aktivitas kelembagaan MPR. Setelah saya melihat, ternyata ada 300 miliar kurang lebih yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi 4 pilar yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota MPR. Di samping juga untuk kegiatan-kegiatan alat kelengkapan MPR yang lain. Oleh karena itu teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman, mari kita mengkritisi secara tajam apa dan bagaimana sesungguhnya kinerja MPR selama ini. Untuk tahun anggaran 2025 ini, sejak Januari sampai dengan Agustus, apa saja yang telah dikerjakan oleh MPR? Apa hasilnya? Dan berapa biaya yang dikeluarkan secara rinci? Kita minta kepada pimpinan MPR dan Sekjen MPR untuk menjelaskan secara transparan kepada rakyat. Kita sebagai pemilik kedaulatan punya hak untuk mengetahui. Yang kedua, kita mendesak kepada pimpinan MPR dan Sekjen MPR untuk tidak mengajukan penambahan anggaran, bahkan dilakukan pengurangan, atau dengan kata lain, efisiensi anggaran. Pagu APBN 2025 untuk MPR yang 924 miliar itu diharapkan dapat dikurangi
untuk anggaran bulan September sampai Desember. Ini uang rakyat. Sudah seharusnya lah memperhatikan realitas rakyat miskin masih sangat banyak. Sehingga MPR sebagai wujud perwakilan rakyat harus mencerminkan keberpihakannya kepada rakyat. Sekali lagi, itu adalah milik rakyat. Kita berharap pimpinan MPR dan Sekda MPR bisa memberikan penjelasan penggunaan anggaran sejak Januari sampai Agustus dan tindakan-tindakan efisiensi yang bisa dilakukan untuk menekan biaya MPR kurun waktu September sampai dengan Desember. Jadi sekali lagi, saat ini dalam proses penggodokan untuk APBN 2026. Saya minta kita dorong agar anggaran MPR dibuat seefisien mungkin, sehingga dananya bisa digunakan untuk kepentingan lain, utamanya untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengajak, mari kita berpikir rasional dan objektif. Kita dorong pimpinan MPR, itu hak kita sebagai pemilik kedaulatan atas negara ini. Kita akan jumpa di topik berikutnya dalam channel Negara Dalam Tanya bersama saya, Budi Utomo. Wassalam.